Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu anak-anakku semuanya. Untuk video kali ini saya akan memberi pelajaran tentang administrasi infrastruktur jaringan. Untuk administrasi infrastruktur jaringan atau yang bisa kita singkat sebagai AIJ, ini akan kita pelajari bagaimana mengadministrasi sebuah perangkat jaringan, terutama adalah perangkat switch dan router. Nah, dua perangkat ini akan kita konfigurasi administrasi jaringannya dalam dua konfigurasi yang berbeda. Kalau di switch, kita akan melakukan yang namanya VLAN, sedangkan di router, kita akan melakukan administrasi routing. Ya, yang kita pelajari pertama adalah konfigurasi VLAN pada sebuah perangkat switch. Seperti yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya yang secara teori, VLAN itu singkatan dari virtual LAN, yaitu sebuah konfigurasi yang bertujuan kita bisa melakukan administrasi atau mengkonfigurasi sebuah jaringan, mana jaringan yang terhubung secara langsung, mana yang tidak bisa terhubung ke jaringan itu, tanpa harus melakukan pendesainan secara fisik, tapi kita melakukan pendesainan secara virtual atau lebih tepatnya konfigurasi. Nah, untuk pembelajaran ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bertujuan sebagai simulasi desain jaringan. Ya, aplikasi yang kita gunakan nanti adalah aplikasi paket tracer, terutama yang versi 5.3. Ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di layar monitor ini, kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Kisco Packet Tracer. Nah, yang saya gunakan ini adalah Packet Tracer versi 5.3. Ya, kita buka dulu. Nah, tampilan awal pada Kisco Packet Tracer itu seperti ini. Di sini kita sudah disuguhkan atau ditampilkan 3 navigasi pada paket tracer, ya, yang atas, samping, dan bawah. Nah, fungsi dari aplikasi ini adalah untuk mendesain sebuah jaringan, sereal mungkin atau persis kayak kita nanti membuat jaringan sebenarnya itu bagaimana. Nah, saya akan jelaskan navigasinya yang dari atas dulu. Ya, di atas ini kita akan melihat beberapa pilihan icon. Dari paling pojok kita lihat ada icon new. Fungsinya adalah untuk membuat yang namanya lembar kerja baru. Contoh, semisal kita sudah membuat desain seperti ini, kemudian kita ingin membuat baru. Nah, kita bisa langsung klik new. Nah, sebelumnya kita akan ditanya, mau disimpan enggak pekerjaan sebelumnya? Ada pilihan yes kalau mau disimpan, kalau tidak kita bisa pilih no, atau kita salah pencet tadi bisa kita cancel. Ya, kita no akan kembali ke lembar kerja baru, berarti otomatis kosong semuanya. Kemudian ada pilihan open. Nah, untuk open ini sendiri kita membuka file yang sudah pernah disimpan. Nah, di sini saya belum bisa menunjukkan fungsinya karena kita belum pernah menyimpan apapun. Kemudian ada pilihan save. Seperti namanya, save berarti kita bisa menyimpan pekerjaan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ada pilihan print. Jadi kita bisa langsung print desain kita tanpa harus menggunakan aplikasi yang lain.
Jadi di sini kita juga bisa langsung print. Kemudian activity wizard ini kita tidak begitu pakai ya. Ini instruction, ini tujuannya adalah untuk membuat soal. Jadi kalau nanti kita membuat soal lewat paket tracer ini, kita pakai ini activity wizard. Tapi kita tidak pakai, ya sudah exit saja. Kemudian ada menu copy atau menyalin, ya copy paste seperti biasa. Ada sebuah pekerjaan karena kita nggak ingin ngulangi, kita copy saja, kemudian kita pastikan. Nah, otomatis ya yang di copy ada tambahan nama copy paste. Kemudian ada menu undo dan redo, artinya back atau kembali, kemudian forward atau yang setelahnya. Ya, ini kita jarang pakai juga. Kemudian ada seperti kaca pembesar ini, ya, ada plus, ada minus. Ini namanya zoom in, berarti memperbesar tampilan. Zoom out itu memperkecil tampilan. Ada reset, berarti ke ukuran semula awal. Kemudian ada pilihan drawing plate, atau nanti di sini bisa membuat sebuah gambar garis, contoh seperti ini, atau gambar kotak, atau lingkaran. Untuk warna juga kita bisa memilih, ya, tinggal pencet select, ini, atau warnanya mau full di tengah, seperti ini, atau cuma warnanya di samping, kita bisa. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada pilihan custom device dialog, ya. Ini tujuannya adalah untuk membeli nama, ya, nama pada sebuah device. Tapi kita nggak perlu mengotak-atik ini, kita pakai nama standarnya saja, ya. Nah, karena sudah banyak sekali seperti ini, mau kita ulangi, kita tinggal klik new, kemudian no. Kemudian navigasi di samping ini ada beberapa navigasi yang pasti nanti kita pakai sebenarnya. Yang pertama paling atas, ini adalah navigasi select. Fungsinya buat apa? Buat memilih, ya. Kalau kita klik ini, jadi kita bisa memilih sebuah objek pada lembar kerja kita. Kemudian di bawahnya ada move layout, ya. Beda dengan select. Kalau select kan objeknya, kalau ini menggeser lembar kerjanya, mau digeser. Jadi kita nggak menggeser objeknya, tapi yang digeser adalah lembar kerjanya. Kemudian ada di sini please note, ya, fungsinya adalah untuk memberi keterangan. Contoh seperti ini, kita ingin membuat desain. Kemudian ada dua desain seperti ini. Kemudian kita ingin membuat keterangan di atasnya. Biasanya kita gunakan untuk memberi keterangan IP address, ya. Contoh 192.168.1.1 seperti ini. Kemudian kita klik di luar, dia sudah ada. Nah, perhatikan kalau kita tekan enter, itu akan turun ke bawah, ya. Kita delete seperti ini dulu, baru kita dekatkan. Kenapa? Kalau kita tidak delete yang tadi, misalnya seperti ini, itu akan menutup, dia dianggap teks, ya. Jadi kita delete dulu enternya seperti ini, supaya yang tidak penting tidak kelihatan. Kemudian ada yang namanya delete, ya, fungsinya untuk menghapus, ya, seperti namanya delete, ini untuk menghapus. Ada yang namanya inspect, ya, inspect
ini fungsinya seperti ini. Ya. Tujuannya untuk mengecek status dari sebuah device yang kita buat. Kemudian nanti ada yang namanya reshape. Ya, fungsinya untuk mengembalikan ukuran semula. Fungsinya hampir sama dengan yang di atas tadi. Kemudian ada, ini ada dua pilihan yang nanti kita pakai. Fungsinya adalah sebagai cara menguji apakah jaringan itu sudah terhubung atau jaringan itu belum terhubung. Kemudian kita berlanjut di menu yang bawah. Di bawah ini dibagi menjadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita bahas yang paling pojok sini. Di sini, ini adalah menu di mana kita bisa memilih yang namanya, kita bisa lihat device atau perangkat. Simulasi ini, aplikasi ini, memberi kita sebuah fitur bagaimana membuat desain secara real, terutama pada perangkat yang brandnya menggunakan Cisco. Ya, di sini kita bisa lihat yang paling pojok atas router. Ya, tadi ada router. Kemudian ini switch. Kemudian ini hub. Kemudian ini wireless. Kemudian ini connection. Connection itu kabel jaringan. Ya. Kemudian ada yang namanya end device. End device itu adalah seperti contohnya PC, laptop, komputer server, TV, ya banyak sekali perangkat jaringan yang kita pakai. HP pun itu namanya end device. Bagaimana jaringan itu, pesan sebuah jaringan itu berakhir. Biasanya berakhir pada sebuah perangkat end device. Kemudian ada one emulation, kemudian custom mode device, kemudian multi-user connection. Biasanya untuk pembelajaran VLAN ini kita akan pakai yang namanya VLAN. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memakai sebuah device yang namanya switch, di mana nanti kita akan melakukan sebuah konfigurasi yang disebut VLAN. Nah, untuk switch yang dipakai adalah switch yang manageable atau yang diberi fitur konfigurasi atau ada sebuah aplikasi konfigurasi di dalamnya. Ya, kita bisa pakai kalau di sini yang pakai seri 2950/24. Ya. Seperti ini kita pilih dulu, kita letakkan di sini ya. Ini adalah sebuah switch. Ya, icon sebuah switch. Nah, kita juga bisa melihat secara fisik sebenarnya tampilan switch-nya yang asli seperti apa. Ya, kita bisa lihat, kita dengan klik, nah akan muncul seperti ini. Ya, secara fisik switch manageable itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat portnya. Di sini port ini terdiri dari 24 port. Ya. Tapi tidak semua switch totalnya 24. Ada yang cuma berisi 8 port. Nah, switch yang kita pakai di sekolahan adalah switch yang terdiri hanya 8 port. Ya, ini kita bisa lihat totalnya 8. Dan ini adalah switch
non manageable atau switch yang kita tidak bisa melakukan settingan di dalamnya, tidak ada fitur untuk melakukan konfigurasi. Jadi dia hanya bisa melakukan sambung, bisa hanya menyambung jaringan saja, tapi kita tidak bisa mengatur apapun di dalamnya. Itu switch non manageable. Sedangkan switch manageable kita bisa melakukan settingan di dalamnya. Kembali ke aplikasi Kisco Packet Tracer, ya. Tadi sudah saya tunjukkan yang cuma 8 port, cuma 8. Nah, kalau di aplikasi ini totalnya adalah biasanya 24 port. Biasanya port ini secara jaringan, atau kita biasanya di bidang jaringan menyebutnya dengan sebutan nama Ethernet, ya. Berarti nanti ada keterangan Fast Ethernet 1 sampai Fast Ethernet 24. Artinya port dengan keterangan angka 1 sampai port dengan keterangan angka 24. Cara lihatnya gimana? Kita bisa dengan cara meletakkan kursor kita ke arah switch yang tadi. Nah, kita bisa lihat Fast Ethernet 0/1 sampai Fast Ethernet 0/24. Itu artinya portnya dari angka 1 tadi sampai angka 24. Sebelahnya kita bisa lihat link, tulisannya down. Artinya kalau down itu perangkat ini sedang tidak terhubung dengan perangkat yang lain, berarti tidak digunakan. Sebelahnya lagi, nah nih VLAN. VLAN dari router yang sudah ada secara default atau secara pabrikan sudah dimasukkan pada VLAN 1. IP address-nya belum ada, ya. MAC address-nya sudah terlihat di sini, ya. Nah, nanti tujuan kita di pembelajaran ini adalah membuat VLAN yang lain, kemudian port ini nanti akan kita masukkan ke VLAN yang sudah kita buat. Jadi secara logika adalah switch ini adalah sebuah rumah. Ya, kita umpamakan sebuah rumah. Rumah baru hanya dengan satu ruangan saja. Berarti satu rumah itu cuma tidak ada skat sama sekali, cuma satu ruangan yang berisikan 24 orang. Ya, berarti otomatis 24 orang ini nanti kita bisa saling berkomunikasi. Nah, tujuan dari VLAN adalah membagi 24 orang ini ke beberapa kelompok kecil, sehingga satu kelompok dengan kelompok yang lainnya tidak bisa berkomunikasi. Nah, caranya bagaimana? Tahapan pertama VLAN nanti kita akan membuat yang namanya ruang baru. Berarti nanti akan membuat dengan VLAN dengan kode 2, 3, sampai maksimal nanti bisa sampai 1000. Nah, untuk video kali ini kita akan membiasakan dulu dengan aplikasinya dulu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa aplikasinya baru kita melakukan settingan VLAN. Ya, hari ini kita akan melakukan sebuah konfigurasi dasar bagaimana antar dua komputer ini bisa saling terkoneksi atau saling terhubung, ya. Berarti kalau seumpama sebuah jaringan yang kita pelajari kelas 1 dulu, orang bisa berkomunikasi minimal harus ada 2 orang. Berarti dibutuhkan yang namanya 2 komputer. Ya, di sini ada 2 komputer, kita sediakan 2 komputer. Ya. Kemudian kita bisa memberi nama komputer ini. Ya, contoh kita kasih nama
PC Budi. Ya, berarti PC-nya punyanya Budi. Kemudian yang satu adalah komputer punyanya Ani. Jadi dikasih nama Ani. Nah, untuk saling berhubungan atau saling terkoneksi, kita butuh yang namanya connection. Kita melakukan connection dengan secara fisik atau kabel, ya, yang sudah kita pelajari di kelas 1 dulu. Berarti pakai kabel UTP. Ya, di sini banyak sekali pilihan. Ada strike, ada crossover, ada fiber, ada kabel telepon, koaksial, ada serial. Nah, yang kita pakai yang dua ini, strike sama crossover. Nah, kita pakai yang strike saja. Nah, jadi PC, nah ini PC pun difasilitasi dengan fast Ethernet. Ya, fast Ethernet tadi port yang sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian kita di sini bisa memilih mau dipasang di port nomor berapa. Nah, ini pilihannya dari angka 1 sampai 24. Kita pilih angka 1 saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu otomatisnya, ya, yang gambar petir ini. Kita klik, kemudian klik PC-nya, kita tarik, diarahkan ke switch. Nah, kita nggak perlu memilih yang namanya kabel mana yang harus kita pakai. Secara otomatis dari aplikasi sudah dipilihkan. Ya. Terus, bagaimana kita bisa mencoba apakah dua komputer ini sudah terhubung atau belum? Itu menggunakan menu ini. Ya. Kita klik yang seperti gambar surat tapi amplopnya tertutup ini, klik. Semisal Budi ingin mengirim pesan ke Ani, kita klik Budi dulu, baru kirim ke Ani. Ya. Nah, ada keterangan PC Ani has not functional port. Artinya apa? Artinya ada sebuah settingan yang belum kita lakukan di sini. Dulu di kelas 1 kita sudah belajar yang namanya IP address. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai identitas sebuah PC pada sebuah jaringan. Ya. Kita umpamakan si Budi memiliki IP 192.1.0.1/24. Nah, perhatikan. Di sini sudah ada keterangan 192.1.0.1/24. Kita kembali ke kelas 1, kita mengingat lagi 192. Artinya IP address ini adalah IP kelas C. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 1, yang namanya IP address kelas C, net ID-nya adalah 3 digit angka dari depan. Berarti 192.168.0 itu net ID-nya. Sedangkan angka satunya adalah host ID. Berarti syarat sebuah jaringan itu terhubung adalah bagaimana kelas 1? Yaitu dengan cara net ID harus sama, host ID-nya harus berbeda. Nah, berarti komputer Ani harus memiliki net ID yang sama karena kelas C 3 digit pertama. Ya, berarti nanti adalah net ID-nya 192.168.0.
itu net ID-nya harus sama. Sedangkan host ID-nya diwajibkan berbeda. Logikanya kalau ada 2 rumah dengan nomor rumah yang sama kan tidak mungkin. Walaupun ada, nanti surat atau pesan yang dikirim akan rancu mau dikirim kemana. Ada 2 rumah dengan alamat yang sama persis. Ya, jadi kita harus pakai angka selain angka 1. Ya, di kelas 1, angka yang bisa kita gunakan dari angka 0 sampai angka 255. Tapi angka 0 dan 255 kita tidak bisa pakai. Ya, di kelas 1 ada pelajaran subnetting dulu, angka 0 untuk network ID, angka 255 nanti untuk IP broadcast. Nah, tergantung subnet masknya. Nah, berarti kita pakai angka salah satu aja. Yang paling gampang adalah angka 2. Kemudian slash 24. Nah, sekarang saya jelaskan apa sih arti slash 24. Seperti yang kita pelajari di kelas 1, slash 24 itu adalah menunjukkan subnet masknya. Ya, subnet masknya angka 2/24 adalah 255.255.255.0. Ya, kita bisa mereview lagi pembelajaran kelas 1 dulu. Ya, kalian bisa cek di Google Classroom materi kelas 1. Ya, komputer jaringan dasar, saya sudah memberi di sana masih ada materinya tentang subnetting. Latihan soalnya dan pembahasan soalnya. Nah, kita fokus lagi ke packet tracer. Nah, kita sudah memberi keterangan ini. Fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pensettingan jaringan. Atau nanti kalau di secara realnya akan membantu kita, ini komputer Budi nanti dikasih IP berapa, komputer Ani dikasih IP berapa. Nah, kita masuk ke komputer Budi dulu. Ya, secara real bentuk komputer PC kan kotak seperti ini ya. Nah, ini portnya, Ethernetnya di bawah. Kita bisa zoom in. Ya, ada tombol powernya. Ya, ini bisa kita on kan, bisa kita off kan. Ya, kalau ini lampu LED-nya hitam berarti komputer itu mati. Kalau kita klik berarti komputer itu sedang nyala. Nah, di bawahnya itu ada portnya ya, ini fast Ethernet-nya. Cuma ada satu. Ya, komputer kan cuma butuh satu fast Ethernet untuk terkoneksi. Kecuali nanti kita pakai komputer server. Nah, itu biasanya butuh 2, 3, dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada pilihan device-nya. Ya, kalau ini wireless, ada antenanya. Kemudian ini juga ada portnya. Ya, ini untuk telepon. Ya, berbagai ukuran, berbagai jenis. Nah, ini fiber optik, portnya bentuknya seperti ini. Ya, kalian sudah belajar kabel fiber optik. Ini untuk wireless. Nah, kita fokusnya tidak di sini, tapi fokusnya adalah di desktop. Nah, ini ada banyak sekali pilihan. Ada web browser, ada PC wireless, ada email, ada text editor, ada Cisco IP communicator, ada dial-up. Nah, yang kita pakai yang di sini, IP konfigurasi. Nah, IP konfigurasi ini fungsinya untuk mengkonfigurasi IP pada PC Budi. Ya, kita klik saja. Nah, di sini ada pilihan DHCP dan statis. DHCP nanti kita akan mendapat IP secara otomatis. Jadi kita nggak perlu memasukkan IP dengan syarat ada DHCP server atau ada komputer yang mengatur itu semua. Tapi kalau nggak ada yang ngatur, kita nggak akan dapat yang namanya IP di sini. Otomatis yang harus kita lakukan pilih statis,
kemudian masukkan yang namanya IP address di sini. Ya, di sini sudah ada keterangan IP address berapa yang kita masukkan. Ya, 192.168.0.1. Ya. Kemudian tadi /24 subnet masknya berarti 255.255.255.0. Kalian bisa belajar di kelas 1. Seperti ini kita klik, biasanya sudah otomatis. Tapi kalau nanti slashnya tidak 24, nanti kita harus melakukan konfigurasi manual. Nah, kita close di sini ya. Kemudian punyanya Budi sudah kita setting, punyanya Ani juga harus kita setting. Ya, seperti yang tadi kita lakukan, pilih desktop ya. Jadi pilih PC. Kemudian pilih desktop, IP konfigurasi, static ya. Kemudian kita masukkan secara manual 192.168.0.2, kita sudah kasih keterangan. Kemudian subnet masknya sudah kasih. Default gateway DNS server kita tidak pakai dulu. Kita pakai nanti kalau sudah masuk ke materi routing, itu baru pakai gateway. Nah, sudah kita setting, kemudian kita coba apakah sudah terkoneksi atau belum. Caranya adalah dengan menggunakan menu tadi yang bentuknya seperti surat. Kita klik PC Budi, kemudian pilih PC Ani. Ya. Kita tahu itu berhasil atau tidak ada di navigasi bawah yang pojok. Nah, ini ada keterangan successful. Artinya PC Budi dan PC Ani sudah terhubung secara jaringan. Jaringan lokal atau kita sebut dengan cara LAN. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Pembelajaran berikutnya kita lanjutkan pada video berikutnya. Kita akan mulai membahas tentang VLAN. Untuk pembelajaran kali ini sudah saya sediakan tugasnya. Bisa kalian cek di link bawah ya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.